Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-49 hingga ayatnya yang ke-50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya berjumpa dengan satu orang yang hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bagaimana dia punya pengalaman ketika dia mengikut Tuhan. Saya tanya, "Loh, kenapa kamu kok tertarik ikut Tuhan?" Begitu ya. "Kenapa kok kamu rindu mengenal Tuhan?" Dalam satu kesaksiannya dia sampaikan, "Aku juga nggak tahu," kata dia ya. Dan tapi ada satu hal yang dia selalu ingat adalah ketika dia punya pergumulan, ya, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nggak tahu kenapa ya, setiap dia ada pergumulan, ada kesulitan, ada kesusahan, Tuhan itu boleh menjawab setiap doa dan pergumulannya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya dia penasaran, kenapa ya? Kok setiap pergumulanku, setiap doa-doaku Tuhan selalu jawab. Nah, kerinduan itu muncul di dalam hidupnya sampai akhirnya dia rindu untuk belajar kekristenan. Ya, puji Tuhan ya. Saudara kita ini akhirnya belajar tentang kekristenan. Dalam pendampingan saya juga berpesan ya bahwa tidak selalu Tuhan itu memberikan apa yang kita doakan. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Ya, tidak selalu apa yang kita inginkan juga Tuhan berikan. Karena Tuhan di dalam hikmatnya pasti tahu mana yang terbaik dan yang tidak buat kita. Kalau itu yang terbaik, Tuhan pasti kasih lah. Tapi kalau tidak, ya Tuhan gak akan kasih. Bahkan terkadang Tuhan bisa menghancurkan rencana kita. Kenapa? Karena rencana kita bisa menghancurkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran inilah kira-kira yang kita bisa jumpai di luar sana ya. Ada begitu banyak orang ya bisa menggunakan nama Tuhan Yesus, bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena orang tersebut, tetapi karena kuasa nama Tuhan. Jadi jangan heran ya, mungkin mereka bukan dari kelompok kita, golongan kita begitu, tetapi mereka bisa mengalami hal-hal demikian. Bukan karena apa, Bapak Ibu Saudara, karena nama Tuhan yang mengerjakan itu semua. Beberapa hari yang lalu saya juga berkenalan dengan satu orang. Dia ceritakan tentang pengalamannya. Dia juga nggak tahu, dia bukan orang dari kita ya. Dia seorang saudara seberang kita. Dia ceritakan tentang kenapa ya saya belakangan ini sering bermimpi saya itu dibawa ke sebuah padang, kemudian saya itu diberikan sebuah tongkat, dan kemudian dia ceritakan saya diberikan sebuah ayat dari Yohanes 3. Dia Yohanes 3 berapa persisnya lupa, tapi kemudian apakah Yohanes 3 ayat 16 saya bilang. Sepertinya itu, coba dibacakan. Kemudian dibacakan, iya benar itu firman Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya ada begitu banyak orang bisa mengalami kuasa Tuhan luar biasa. Apakah dia lewat mimpi, apakah dia lewat pergumulan, apakah dia juga lewat penglihatan-penglihatan tertentu yang dimana Tuhan mengerjakan semua itu. Artinya Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Ya, bukan hanya untuk kita orang yang sudah percaya, tetapi juga untuk mereka yang belum percaya. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka yang belum percaya boleh percaya. Dan kita yang sudah percaya, kita semakin percaya di dalam Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ya ada orang-orang sekitar kita mempertanyakan tentang kekristenan,
Mari kita jawab dengan baik. Kita tolong mereka sehingga mereka juga boleh mengerti, mengalami akan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Nah, ya, jadi kesaksian seperti apa yang dijumpai ini sangat mungkin terjadi ya. Dia bisa mengalami kuasa Tuhan, dia bisa mengalami mukjizat Tuhan, padahal mereka bukan orang kita. Iya. Dan itulah yang terjadi. Baru-baru saya juga berjumpa dengan satu orang. Dia datang, dia pengen belajar. Saya bilang, ayo kita belajar bersama. Dia punya kesaksian luar biasa, bagaimana pengalaman dia bersama dengan Tuhan di tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tidak mudah bagi dia, tapi dia percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang meneguhkan iman pelayanannya. Hari ini dia sangat haus akan belajar firman Tuhan. Ya, saya bersyukur diberi kesempatan untuk mendampingi ya. Dia yang minta, saya bilang oke, saya akan dampingi. Dan ini satu pekerjaan Tuhan yang saya pikir ada banyak orang hari ini Tuhan juga singkapkan. Nah, bagaimana dengan kita mempersiapkan diri kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya? Ladang telah menguning, siap untuk dituainya. Maukah kita sebagai alat-alat Tuhan bersiap diri menuai di ladang Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ada banyak orang mengalami pernyataan-Mu. Dan biarlah Tuhan juga yang menguatkan, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati berkat dan kemurahan-Mu. Dan juga berdoa setiap anak-anak Tuhan, kami boleh diberikan kesiapan di dalam menyambut mereka, di dalam memberikan pendampingan kepada mereka, sehingga sungguh Tuhan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Perlengkapilah setiap kami, sehingga kami bisa mengerjakan setiap bagian ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh siap dalam bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.